Pengemudi ojek online ini langsung berlari kencang saat menyadari sepeda motornya yang terparkir di bahu jalan di kawasan Mangga 2 Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan Rabu siang. Kepungan petugas yang memblokade kendaraannya membuat pengemudi ojol mengamuk. Namun petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Pengemudi ojol ini berdalih sengaja parkir di lokasi tersebut karena tidak adanya rambu larangan parkir. Dirinya kecewa dengan sikap arogan petugas yang tidak memberikan toleransi. Nggak ada larangan soalnya. Oh, ada larangan? Ya, kan biasanya di Tangerang dilarang parkir di sini, di depan. Ini nggak ada sama sekali. Tapi selama ini Bapak parkir di sini memang kalau ambil barang? Nggak, jangan di depan masuk. Ada petunjuk berdesak aja saya. Ayo. Selain sepeda motor, pengemudi ojol, razia parkir liar jelang bulan suci Ramadan juga menyasar angkutan umum roda 3 atau bajai yang kedapatan mangkal sembarangan. Pada razia kali ini, petugas berhasil menjaring puluhan sepeda motor dan memberikan sanksi tilang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, halo Nata Arman, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik dong. Kabar baik ya, sehat, baik, alhamdulillah. Dan tentunya kita juga semangat yang ingin menyampaikan beragam informasi untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Berbicara terkait dengan berita akhir-akhir ini yang tengah ramai begitu ya saat ini adalah kemarin di mana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat. Betul sekali Yasmin, dalam pertemuan bilateral ini tentunya menghasilkan beberapa poin yang dihasilkan. Yang pertama adalah terkait dengan Indonesia dan juga Turki telah sepakat menandatangani sebanyak 12 perjanjian terkait dengan energi, kemudian juga kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan sektor pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan juga ditambah lagi terkait dengan adanya pembahasan soal Perdana High Level Strategic Cooperation Council atau HLSCC antara Indonesia dan juga negara Turki. Dan kemarin ini disambut hangat oleh masyarakat terutama dari Jakarta sampai dengan kota Bogor. Betul sekali, kemarin saya pun sempat melihat langsung sebelum kedatangan dari Presiden Turki Erdogan begitu ya. Tiba di Bogor, luar biasa sekali, warga Bogor menyambut dengan sukacita, banyak anak-anak sekolah yang berdiri di pinggir jalan untuk turut serta menyambut dengan memegang bendera kecil, bendera Indonesia dan juga bendera Turki sebagai bentuk penghargaan begitu kepada Presiden Turki yang tiba di kota Bogor. Selain itu yang menjadi highlight adalah terkait dengan Indonesia dan Turki ini sepakat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ada hal menarik juga Nata dan juga pemirsa di akhir pertemuan. Ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Erdogan bertukar cenderamata. Kalau Papa Prabowo ini ngasih senapan buatan pindad, betul. Sementara Presiden Erdogan memberikan mobil listrik kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi lengkapnya nanti kami akan hadirkan pemirsa di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Polisi tangkap pengemudi mobil SUV pelaku penusukan kondektur bus Damri di Lampung. Polisi mengungkap banyak KTP warga Tangerang dicatut dalam pembangunan pagar laut. Indonesia, Turki sepakat dukung kemerdekaan Palestina.
Ya, Nata dan juga pemirsa, jika kita lihat hari ini cuaca mulai cerah, namun sebagian wilayah Indonesia juga masih dilanda cuaca ekstrim. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan rumah warga di kompleks Perumnas Antang, Blok 8 terendam banjir hingga 3 meter dan hingga nyaris tenggelam. Sementara di wilayah Sulawesi Selatan lainnya terdapat tepatnya di Kabupaten Sopeng dan juga Tanah Baru, tanah longsor menimbun 41 rumah warga dan menutup akses jalan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Makassar sejak 3 hari terakhir, membuat puluhan rumah warga di kompleks perumahan Antang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Di Blok 8, ketinggian air naik hingga 3 meter nyaris menenggelamkan rumah warga yang menyisakan bagian atap. Kondisi ini semakin buruk dengan meluapnya Sungai Jeneberang di Kabupaten Goa yang melintasi permukiman di Blok 8. Warga yang masih terjebak di dalam rumah segera dievakuasi tim SAR gabungan. Kalau untuk ketinggiannya bervariatif, ada 3 meter, ada 2 meter, ada 1 meter. Dari kemarin kan 2-3 hari lalu kita sudah ajak keluar mereka. Jadinya warga setempat masih bertahan, ternyata semakin ke sini semakin tinggi airnya. Warga diimbau waspada dan segera meninggalkan rumahnya jika ketinggian air terus bertambah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Bencana tanah longsor terjadi di Desa Gatareng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada hari Senin. Akibatnya, 41 rumah warga tertimbun dan jalan poros Blue 2 yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dan Baru lumpuh. Setelah pembersihan selama 24 jam menggunakan 1 alat berat, jalan akhirnya bisa kembali dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Kondisi kemarin yang kami lakukan setelah melakukan asesmen, ada beberapa lokasi daerah rawan longsor, yaitu penghubung antara jalan menuju titik 0, Dusun Umpungeng, dan menginformasikan juga terkait lalu lintas jalan poros kemarin penghubung antara Kabupaten Sopeng ke Kabupaten Baru pukul 17.30, alhamdulillah sudah bisa dilalui. Akibat peristiwa ini, sebagian warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi. Dapur umum telah didirikan di kantor desa. Tanah longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang memicu pergerakan tanah di sepanjang tebing jalan. Petugas BPBD sempat terus memantau lokasi guna mengantisipasi potensi longsor susulan. Dari Sopeng, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai protes dan isak tangis warga. Sementara itu, proses eksekusi lahan milik PT KAI di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur berlangsung ricuh. Warga melawan petugas dan menghalangi jalannya eksekusi. Dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya sanksi hidup. Puluhan warga protes saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur membacakan putusan eksekusi lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Lahan ini dihuni warga dengan berbagai pekerjaan, mulai dari lapak pengepul barang bekas hingga rumah permanen. Tak terima dengan proses eksekusi, warga pun sempat mengadang ratusan petugas gabungan yang akan melakukan bongkar paksa. Isak tangis juga mewarnai proses pembongkaran bangunan permanen dan semi permanen. Sejumlah warga menangis histeris karena tak memiliki biaya untuk membeli rumah baru. Itu awalnya itu cuma dikirimin surat. Nah, surat katanya tanggal 12 itu bakal ada pergusuran. Tapi itu nggak ada seminggu, Mas. Dikasih waktu nggak ada seminggu kita. Cuman dia beberapa hari doang, terus tiba-tiba saya balik dari panti, papa sakit. Terus bilang rumah mau digusur. Gimana saya nggak sakit coba? Meski diwarnai protes dan isak tangis warga, petugas berhasil mengeksekusi lahan yang rencananya akan dijadikan perumahan rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Kericuhan terjadi di tengah proses eksekusi lahan milik PT Kereta Api Indonesia di depan stasiun kereta api Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga penghuni lahan berusaha melawan dan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo. Warga pun terlibat aksi saling dorong dengan anggota kepolisian yang berusaha mengamankan jalannya eksekusi. Warga berusaha melawan dan mempertahankan bangunan yang digunakan sebagai warung makan dan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan menolak keluar dan memilih bertahan di dalam bangunan yang akan dirobohkan. Saya tuh tinggal di sini itu sudah lama, Bapak. Sewaktu tahun 90 saya buka wartel. Wartel nggak berjalan, saya buka warung. Gitu, Bapak. Terus? Ya sudah sampai sekarang ini gitu loh. Sebelum pelaksanaan eksekusi ini, PT KAI telah melakukan mediasi kepada para termohon atau para penghuni yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mediasi. Ada 8 orang yang bersedia mengosongkan secara sukarela dan 6 yang belum, dan hari ini kita lakukan pengosongan. Meski sempat ricuh, proses eksekusi lahan ini akhirnya berhasil dilakukan. Sejumlah bangunan permanen dikosongkan dan dirobohkan untuk selanjutnya diberi pagar pembatas agar tidak bisa digunakan lagi oleh umum. Dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, desak tuntaskan korupsi PLTU Bukit Asam. Demo aliansi mahasiswa dan pemuda di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan diwarnai kericuhan. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi tegang ketika massa sempat membakar ban di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Palembang. Aparat berusaha menghalangi aksi tersebut yang kemudian memicu ketegangan antara kedua pihak. Situasi semakin panas saat tugas memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Namun situasi akhirnya dapat dikendalikan setelah kedua pihak bernegosiasi. Dalam aksinya, massa menuntut KPK agar tidak tebang pilih dan menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi set roof system suit blowing atau pergantian komponen suku cadang di PLTU Bukit Asam. Kawan-kawan tetap selalu stay, selalu tegak lurus dan selalu mengawal daripada kasus tindak pidana korupsi retrofit system blowing. Ketika ada hal-hal yang menjagal, kawan-kawan siap untuk turun ke jalan kembali untuk menyuarakan daripada. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan orang tua dan siswa SMK Negeri 10 Medan kembali melakukan aksi unjuk rasa usai gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Mereka memblokir jalan di depan sekolah saat menyampaikan orasinya. Ratusan siswa beserta orang tua kembali melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 10 Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 140 siswa gagal mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Usai berorasi di dalam sekolah sambil membawa spanduk tuntutan, orang tua dan siswa pun merangsek keluar dan melakukan pemblokiran jalan Ciktitiro, tepat di depan sekolah. Siswa dan orang tua menuntut agar pihak panitia kembali memperpanjang dan memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar SNBP. Pihak sekolah pun masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Kemendikti-Saintek di Jakarta. PRD harapan saya kami bisa masuk ke SNBP dan mengikuti tes ujian ataupun tes-tes lainnya. Harapan besar saya teman-teman saya juga bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan. Sebelumnya, panitia SNBP telah melakukan beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP. Namun di masa perpanjangan tersebut, tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menunggak pembayaran uang sekolah, seorang siswa SMK di Sleman, Yogyakarta diusir dari ruang kelas dan tidak bisa mengikuti ujian sekolah hingga terancam putus sekolah. Sang siswa pun menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian, maka saya tidak boleh mengikuti ujian.
dan disuruh keluar dari ruang kelas. Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Mbak, SPP atau seperti apa? Ya salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun, kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas. Kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Mirsa, 2 pencuri perangkat BTS babak belur usai terpergok saat beraksi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku mengaku sudah 5 kali melakukan aksinya tersebut. Mobil TRU BTS yang masih kotornya udah diamanin. 2 dari 5 pelaku pencurian spesialis modul perangkat Base Transceiver Station atau BTS babak belur dikeroyok basah di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedua pelaku AB dan S pun segera digelandang ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan. Usai dilakukan pendalaman, polisi menangkap 1 pelaku lain, BB. Sementara 2 pelaku S dan B masih masuk sebagai DPO atau buronan. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 5 buah bracket pemasang remote radio unit RRU BTS dan 10 RRU yang sudah dilepaskan. Pelaku sudah 5 kali melakukan aksinya. Sementara kerugian akibat aksi ini, korban mengalami kerugian hingga 700 juta rupiah. Masih Pak. Dampaknya saya mati. Saya mati. Kan dia ada BTS itu dari bawah, ada yang dari situ. Larinya ke sini. Dari sini lari ke antena yang lonjong-lonjong itu. Jadi kalau ininya diambil berarti si antenanya sudah memancar. Oh, nggak bisa memancar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pidana paling lama 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasdu Gara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 6 wartawan gadungan di Jakarta. Para pelaku kedapatan melakukan pemerasan dengan korban mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video detik-detik tim Opsnal Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 6 wartawan gadungan berinisial MS, FF, DP, HP, MN, dan JP di 6 lokasi berbeda di kawasan Bekasi, Jawa Barat. 6 wartawan gadungan ini ditangkap tak lama setelah memeras seorang pria berinisial SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Kami dari Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya saat ini berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya. Kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini?
Baik, terima kasih rekan Nata dan juga rekan Yasmin di studio. Selamat pagi pemirsa, kembali kami dari NTMC Polri bersama saya Brigadir Putri akan melaporkan situasi kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja yang pertama kita akan menuju ke CCTV di kawasan JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau cukup ramai tersendat, imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang. Dan untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran juga mengalami hal yang sama dan didominasi kendaraan pribadi roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol masih terpantau mengalir lancar, sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan terpantau cukup ramai, namun secara umum juga masih mengalir lancar. Terlihat kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan ataupun ke arah Cawang terpantau adanya antrian kendaraan, namun hanya menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Dan untuk di tol dalam kota Cawang Grogol pagi hari ini masih mengalir lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita akan melihat situasi kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Simpang Sadang, Jawa Barat. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dan arah sebaliknya masih normal lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke arah Subang ataupun ke arah Cirebon juga masih lancar. Dan untuk di tol Cipularang yang akan menuju ke arah Subang atau Cirebon pagi hari ini juga masih kondusif lancar. Kami himbau untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan terakhir pemirsa, kita akan melihat CCTV di kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Lalu lintas dari Jalan Dr. Mowardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi dan arah sebaliknya masih lancar, didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Dr. Mowardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi dan sebaliknya. Dan untuk lalu lintas dari Jalan Slamet Riyadi yang akan menuju ke Jalan Dr. Wahidin juga terpantau masih kondusif lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Sementara berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 150 laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 192 luka ringan. Dari 150 kasus tersebut, 97% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami himbau kepada seluruh pengendara agar selalu tertib berlalu lintas. Dan untuk informasi seputar kondisi arus lalu lintas lainnya, pemirsa bisa menghubungi call center kami di 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporan Anda dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ke informasi lainnya pemirsa, meskipun larangan jual gas LPG 3 kg oleh warung eceran sudah dicabut, namun pembelian gas LPG 3 kg tetap harus menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan saat pemerintah Kota Jakarta Barat bersama anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pangkalan dan juga subpangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang akan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dan pangkalan akan menggunakan aplikasi untuk menginput NIK untuk memastikan apakah NIK tersebut berhak mendapatkan gas bersubsidi. Tinjauan ke lapangan ini juga untuk memastikan kecukupan stok dan aktivitas penjualan agar tepat sasaran. Nggak ada kendala apapun. Pendistribusiannya gimana Pak? Sudah lancar belum Pak? Lancar, cuman tadi saya temukan bahwasannya mungkin dari pengecer ini masih belum paham ya.
yang kita harus ketahui, saya garis bawahi bahwasannya Jakarta ini kan punya kuota dari Pertamina. Jadi kuota ini jangan sampai berantakan. Jadi kadang-kadang pengecer ini nggak paham. Jadi saya pastikan kalau mau menjual kepada masyarakat diwajibkan harus mempunyai KTP Jakarta. Karena kalau yang beli KTP Bogor, KTP daerah-daerah lain, itu akan membuat stok kita jadi berantakan. Akan mengurangi stok Jakarta. Itu yang menjadi masalah. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang dilakukan atau diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan status tersangka dugaan suap bersama dengan Harun Masiku digelar hari ini. Ya, hari Rabu kemarin tim hukum Hasto Kristianto menyerahkan kesimpulan atas rangkaian sidang pra-peradilan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku siap menerima apapun putusan sidang pra-peradilan yang akan dibacakan hari ini. Hasto mengaku taat hukum, lalu bicara sikap politiknya dan menyinggung penyalahgunaan hukum. Hasto meyakini dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar. Mengklaim hal itu terlihat dari keterangan ahli yang dihadirkan pihaknya. Optimis terhadap putusan pra-peradilan, berpegang pada prinsip kemanusiaan hingga ketuhanan. Keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi. Sebagai informasi, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Hasto meminta status tersangka yang ditetapkan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Pemirsa, pelantikan Letkol tituler Deddy Corbuzier bersama dengan 5 staf khusus Kemenhan lainnya di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran menuai kritik masyarakat. Ya, masyarakat juga mengkritisi kemampuan komunikasi publik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Diangkat pada Letkol tituler Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier Selasa siang dilantik Menteri Pertahanan Syafri Sabsudin menjadi staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Selain Deddy, 4 tokoh lainnya dilantik menjadi staf khusus Menhan dan 1 orang menjadi asisten khusus Menhan. Untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sayangnya pelantikan 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan banyak dikritik warganet karena dilakukan saat efisiensi anggaran di berbagai lembaga meski anggaran Kementerian Pertahanan tidak dipangkas. Jika merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017, total gaji dan tukin staf khusus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo yang gemuk juga disorot. Berjumlah 48 kementerian diisi 136 orang menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus. Beberapa di antaranya merupakan pesohor. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator bisa mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Influencer Deddy Corbuzier sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Ya, lalu seperti apa perjalanan dan juga kontroversi Deddy Corbuzier mulai dari merintis karir sebagai pesulap hingga diangkat menjadi staf sus Menhan. Gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu. Sebelum diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier diketahui aktif sebagai influencer di media sosial.
Terbaru, Dedi tampak mengomentari tentang makan bergizi gratis yang menurutnya kurang diapresiasi oleh para siswa sekolah dasar. Sontak video Dedi seolah marah-marah di TikTok ini pun menuai kontroversi dari warganet. Sebelumnya, sosok Deddy Corbuzier memulai karir sebagai pesulap mentalis pada 1999. Namanya semakin dikenal saat dipercaya membawakan acara talk show di salah satu stasiun televisi pada 2010. Karirnya sebagai influencer menanjak sejak Deddy mulai aktif di media sosial YouTube melalui podcast Deddy Corbuzier yang kerap menampilkan sejumlah narasumber, baik artis, influencer hingga pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto yang pernah tampil dalam podcastnya. Di luar karir sebagai artis dan influencer, nama Deddy sempat menimbulkan polemik saat dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat Presiden Prabowo Subianto. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan prestasi maupun sumbangsi pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier saat itu. Adapun jubir Menhan saat itu Dhanil Anzar menyebut alasan pemberian pangkat Letkol tituler karena keterampilan Deddy dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memperluas jangkauan medsos TNI. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik ex-Panglima GAM Muzakir Manaf dan Fadlullah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pemirsa, pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disaksikan oleh Mahkamah Syariah Aceh di Banda Aceh. Pasangan Muzakir Manaf dan Fadlullah menjadi pasangan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih setelah mengungguli pasangan Bustami Hamzah Syekh Fadir Rahmi pada Pilkada 2024 silam. Pelantikan ex-Panglima GAM menjadi gubernur Aceh ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 13P tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang pemberhentian PJ Gubernur dan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Aceh masa jabatan 2025 hingga 2030. Pelantikan dihadiri ratusan tamu undangan, diantaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaoda. Selesai kita pelantikan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh terpilih ya, Pak Muzakir Manaf dan Pak Fadlullah. Dan ini sesuai dengan aturan undang-undang pemerintahan Aceh kan bersifat lex spesialis, adanya kekhususan, diatur spesifik. Dan ini kali daerah istimewa Aceh ini memang luar biasa karena satu-satunya provinsi yang dilantik di daerah. Yang lainnya rencananya kan akan dilantik oleh Presiden langsung di Jakarta. Harapan saya kemakmuran dan keamanan di Aceh ini harus betul-betul seperti apa yang diucapkan oleh Gubernur Aceh yang ondel-ondel, atraksi barongsai hingga marawis meriahkan Festival Cap Gomeh 2025 di Jakarta Barat. Ya, rangkaian akhir perayaan Tahun Baru Imlek ini turut dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno hingga sejumlah tokoh pemimpin Jakarta terdahulu. Festival Cap Gomeh 2025 di Pancoran Chinatown, Taman Sari, Glodok, Jakarta Barat berlangsung meriah. Mengenakan baju tradisional Chongsan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung Rano Karno hingga sejumlah tokoh pemimpin Jakarta terdahulu turut menghadiri rangkaian akhir perayaan Imlek 2576 Kongzili. Penampilan ondel-ondel, atraksi barongsai, hingga marawis menyertai kedatangan mereka disambut warga yang sudah menunggu di Jalan Pancoran itu. Wakil Menteri PPA Veronica Tan dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga hadir dalam perayaan yang digelar Dinas Parekraf Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, gagah banget. Mayoritas para undangan Cap Gomeh itu dihadiri oleh warga Tionghoa yang tinggal di Jakarta. Mereka kompak menggunakan baju berwarna merah. Mereka juga berharap kerukunan hingga toleransi di kota Jakarta tetap terjaga di kepemimpinan gubernur baru. Dan memasuki tahun baru ular kayu, kesejahteraan serta kebahagiaan akan selalu menyertai. Di Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Ya, penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk. Karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Warga desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan, warga tidak tahu bahwa namanya telah dicatut hingga membuat diterbitkannya SHM dan SHGB di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, seluruh sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iJus melaporkan. Iya, pemirsa, untuk memantau perkembangan terkini terkait pembongkaran pagar laut di Tangerang yang memang rencananya akan kembali dilakukan hari ini, Nata dan juga pemirsa, kita nanti akan memantau langsung seperti apa prosesnya, dan saat ini sudah ada rekan kami Syahriza Zanski di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Baik Reza, bagaimana proses pembongkaran pagar laut di Tangerang pada hari ini? Silakan Reza. Ya baik Nata, Yasmin dan juga pemirsa, sejatinya untuk pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten hari ini sudah dinyatakan selesai. Artinya memang sudah tidak ada lagi kegiatan pembongkaran pagar laut, kendati memang ini masih ada dipersiapkan beberapa rampur amfibi tentunya pada hari ini, namun sejumlah persiapan ini tampaknya dilakukan untuk konversi pers yang nantinya akan dilakukan oleh para pihak termasuk dan Latamal dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut tentunya pada hari ini, di mana nanti informasi yang kami terima
Adapun persiapan konversi pers dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, nanti akan dihadiri langsung oleh Aspotmar Kasal Maijen TNI Mar Dr. Hermanto. Lalu nanti ada juga laporan pelaksanaan oleh Asops dan Lantamal 3, dan nantinya akan ada penyerahan tali asi dan sambutan oleh perwakilan nelayan yang turut serta membantu TNI AL dan juga membantu warga lainnya yang terdampak akibat akibat pagar laut yang terpasang di pesisir Tanjung Pasir tentunya. Dan memang hingga saat ini dipastikan bahwasanya pembongkaran sudah selesai, dan kami masih menunggu apa laporan yang lebih spesifik dari pihak TNI Angkatan Laut terkait pembongkaran yang sudah berlangsung bahkan hingga beberapa pekan yang lalu tentunya. Dan Nata, Yasmin, dan juga pemirsa perlu diketahui, agenda dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat akan digelar konversi pers tentunya. Dan untuk diketahui juga memang pembongkaran oleh TNI AL beserta para personil gabungan lainnya ini dilakukan pada Rabu kemarin, di mana ada 3,9 km yang sudah dibongkar, dan totalnya memang sudah ada 28,8 km pagar laut yang sudah dibongkar, dan tersisa 1,36 km tentunya yang diharapkan ini bisa dibongkar sendiri oleh para nelayan secara mandiri, sehingga dari pihak TNI AL akan hari ini hanya berfokus kepada konversi pers yang nantinya akan dilakukan terkait laporan atau terkait progres mereka dalam melakukan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir dan di arah Desa Kronjo tentunya. Dan kita masih menunggu, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, apakah ada informasi menarik lainnya dari TNI AL mengenai hasil pembongkaran laut. Namun dipastikan ada 1,36 pagar laut yang tersisa, dan itu diharapkan bisa dibongkar mandiri oleh para nelayan, khususnya bagi mereka yang terdampak mata pencahariannya akibat pagar laut sepanjang 30 km, 16 km tentunya. Sementara itu, Yasmin, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Reza. Bisa kita ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menilai hingga kini belum mengetahui landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Menurut anggota Komisi 2 fraksi PD Perjuangan, kebijakan Prabowo akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Arya Bima meminta pemerintah untuk menjelaskan secara transparan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang memotong sejumlah anggaran kementerian dan lembaga secara signifikan. Dalam rapat mengenai efisiensi anggaran dilakukan Komisi 2, Arya berharap para pegawai kementerian atau lembaga tidak mengeluh imbas operasional kantor yang dikurangi. Arya juga menyinggung soal kondisi ekonomi global dan nasional yang tidak menentu dan selalu mengalami perubahan. Dikurangi. Maka prinsipnya adalah efisien, hemat, dan berkelanjutan. Karena APBN tahun 2025 adalah disusun pada tahun 2024 yang semasa itu masih ada pemerintahnya Pak Joko Widodo, ya kan? Itu masih bisa kita pahami kalau sekarang ada yang namanya program penghematan. Program penghematan sehingga seluruh kementerian lembaga itu dipangkas awalnya 50% dan hari ini ada penambahan yang kita putuskan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bantuan sosial Bansos untuk masyarakat tak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Nyaluran Bansos saat ini sudah berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya pemotongan dana. Namun jika ditemukan data error, maka nanti akan ada pengurangan penerima Bansos. Kebijakan efisiensi yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar pada bantuan sosial untuk masyarakat. Kementerian Sosial
masuk dalam salah satu lembaga yang tidak terdampak pemangkasan anggaran, khususnya pada program bantuan sosial. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, penyaluran bansos saat ini sudah berjalan sesuai rencana dan tidak ada masalah yang menghambat proses tersebut. Penambahan jumlah bansos masih mungkin dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, saat ini pihaknya masih fokus pada proses penyempurnaan data penerima bansos. Ya enggak lah, untuk enggak ada masalah. Kalau penyaluran bansos segala macam enggak salah, sekarang sudah disalurkan. Sudah jadi, proses penyaluran. Bansosnya nggak dikurangi ya Pak, malah ditambah tuh? Kalau memang diperlukan Presiden akan nambah, itu arahan Presiden itu. Tapi kan sekarang masih sedang dalam proses untuk menuntaskan data, itu dulu yang dituntaskan hari ini. Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan ini, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama RRI Hendra Smo dan Dirut TVRI Imam Brotuseno memastikan tak ada lagi pemotongan honor pegawai khususnya para kontributor. Keduanya juga memastikan tidak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai adanya rekonstruksi efisiensi anggaran 2025. Ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Kontri kami itu 979 total loh ya, tetapi yang bermasalah nggak sampai, paling hanya 10-20 ya, nggak sampai gitu. Kembalikan semuanya, nggak ada. Nah, namanya honor ya, nggak ada gaji. Karena kalau namanya kontributor itu dibayar berdasarkan per item. Setelah rapat RTP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Pemirsa, Pagu Anggaran Otorita IKN tahun 2025 mengalami pemangkasan anggaran atau efisiensi sebesar 1,15 triliun rupiah. Sebelum efisiensi, Pagu awal Otorita IKN pada 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah turun menjadi 5,24 triliun rupiah. Akibatnya sejumlah program Otorita IKN termasuk perjalanan dinas ikut terdampak. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimulyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI mengungkap, keputusan efisiensi atau pemangkasan anggaran pada pagu awal OIKN telah disetujui sebelumnya dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun, ia memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu karena anggaran gaji pegawai telah ditetapkan sebesar 199,98 miliar rupiah. Adapun pemangkasan pagu anggaran akan berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat perkantoran, belanja pemeliharaan, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan seremonial. Efisiensi sendiri berlaku pada DIPA awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. Di mana saat itu Presiden menyetujui penambahan anggaran IKN menjadi 48,8 triliun rupiah. 48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa. Kami sebetulnya butuhnya 14,4. Nah, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. 2025 ini yang kami butuhkan adalah sekitar 14,4 bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai target yang ditetapkan.
Pemirsa, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menerima kunjungan legenda biliar Efren Reyes di Gedung Ayus Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, HT juga berkesempatan untuk menjajal kehebatan pembiliar asal Filipina tersebut. Berlokasi di Pro Billiard Center, Gedung Ayus Tower, Kebonsiri, Jakarta Pusat, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo bertanding biliar bersama legenda atlet biliar internasional asal Filipina, Efren Reyes. Meski hanya pertandingan persahabatan, HT dan Efren Reyes sangat serius dalam menjalani pertandingan ini. Keduanya menunjukkan keahliannya dalam olahraga bola sodok ini. Pertandingan ini turut disaksikan mantan atlet nasional Kevin Sanjaya beserta sejumlah petinggi dan pengurus PB Popsi. Dalam kunjungannya, Efren Reyes juga kagum dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Menurutnya, dengan fasilitas yang mumpuni akan tercipta atlet biliar yang berkualitas. I've been coming here in Jakarta a lot of time. I saw a lot of pool room, but they're all very good. Even this one is a new one. It's very good. Like it's very good condition for the people. Kehadiran Efren Reyes di Indonesia dijadwalkan untuk menghadiri fun match biliar yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Juga saya sebagai Ketum Popsi ya terus terang berterima kasih ya Efren mau datang, kemudian fun match di Makassar, baru pertama kali di Makassar juga. Kalau tokoh-tokoh biliar dunia mau hadir di Indonesia, saya rasa ini akan juga memberikan dampak positif terhadap olahraga biliar di tanah air. PB Popsi berharap kedatangan Efren Reyes ke Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Yasa, Seto Protomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hari ini berulang tahun dan memanfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, Menko PMK Pratikno tiba di Puskesmas Gambir sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Pratikno yang hari ini berulang tahun untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Sekaligus memastikan bahwa program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Cek kesehatan gratis untuk usia lansia diantaranya meliputi pemeriksaan mata, telinga, tensi dan juga gula darah hingga deteksi dini stroke dan kanker. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kunjungan Presiden Erdogan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung selama 75 tahun. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 6:30 petang. Presiden Prabowo Subianto melepas secara langsung kepulangan Presiden Turki. Sebelumnya di Istana Bogor, Jawa Barat, kedatangan Presiden Erdogan disambut pasukan berkuda berjumlah 75 personel sebagai simbol persahabatan kedua negara. Disaksikan para pejabat kabinet, kedua kepala negara melakukan serangkaian kegiatan, termasuk pertemuan bilateral. Meski kerjasama kedua negara berlangsung selama 75 tahun, Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia-Turki justru terjalin jauh lebih dalam, yakni dari masa Kekaisaran Utsmani Ottoman 4 dekade lalu. Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang istana. Sebelum meninggalkan Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan memantau secara langsung penandatanganan belasan kesepakatan kerjasama. Termasuk diantaranya adalah kerjasama pertahanan. Menandai 75 tahun hubungan bilateral,
Indonesia Turki sepakat menandatangani sedikitnya 12 kesepakatan kerjasama. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan High Level Strategic Cooperation Council pertama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 12 Februari. Ke-12 kesepakatan tersebut antara lain kerjasama di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan informasi media. Kedua negara juga menyepakati kerjasama di bidang pertahanan dan pembuatan pabrik drone di Indonesia. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan, termasuk pendidikan dan latihan bagi personel angkatan bersenjata kita, kerjasama intelijen dan kontra terorisme. Indonesia menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Erdogan. Sebelumnya, Kepala Negara Turki yang telah menjabat lebih dari 10 tahun lamanya ini mengunjungi negara tetangga Indonesia, Malaysia. Pakistan akan menjadi destinasi Erdogan selanjutnya. Tidak hanya membahas kerjasama bilateral, Presiden Prabowo Subianto dan Erdogan menegaskan kembali sikap tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama ini dengan Indonesia. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. East Jerusalem yang didirikan pada 1967. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini, dan Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.